Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Majelis 1A Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 merencanakan untuk melakukan sidang pemeriksaan terhadap 89 berkas perkara yang disidangkan, sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pertama yang akan diperiksa adalah gugatan yang diajukan oleh Saudari Azizatul Nur Imamah seluruhnya sebanyak 5 berkas sengketa gugatan seluruhnya sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Dari tergugat yang ditugaskan ada Bu Siti Fadilah. Sebentar, ini ada kendala suara? Belum ada suaranya, Saudara? Hadir Yang Mulia. Oh, hadir, ya. Kemudian Bu Barkah Murah, hadir. Kemudian Bu Tenti, hadir? Hadir. Pak Rahadi Aribaskoro, hadir ya, Pak. Kemudian Pak Tri Herianto, hadir. Kemudian Pak Arindra Drastika, hadir ya. Kemudian Pak Novi, hadir. Hadir Yang Mulia. Baik. Kemudian dari penggugat, apakah Bu Azizatul hadir? Hadir majelis. Oh ya, Ibu ya, Bu Azizatul ya. Ya, betul. Baik. Kemudian siapa lagi yang hadir dari pihak penggugat? Baik, terima kasih Majelis. Kami sampaikan dari pihak penggugat yang menghadiri persidangan kali ini ada yang pertama saya sendiri Kavi Permana sebagai kuasa, kemudian ada Pak Pongsiawan sebagai kuasa, kemudian ada Pak Muhammad Yudi sebagai kuasa dan Pak Indra juga sebagai kuasa, begitu Majelis. Sebentar, ini kok nggak ada satu. Pak Kavi, Pak Fungsiawan, ada satu lagi Pak Indra. Muhammad Yudi, Pak Muhammad Yudi. sama Kevin Indrawan. Sama Kevin Indrawan. Ya. Betul Yang Mulia. Coba ini panitera dimasukkan. Oh ya, tolong dinyalakan kameranya ya, pihak-pihak yang menerima kuasa dari Bu Azizatul. Saya menerima, majelis sudah menerima surat kuasa khusus nomor 5 dari Bu Azizatul Nur Imamah, dilampiri KTP Bu Azizatul dan kartu NPWP Bu Azizatul. Memberikan kuasa kepada Pak Fungsiawan untuk, ini digabung ya? Pak Fungsiawan. Berbeda Majelis. Jadi satu surat kuasa itu berbeda satu pihak begitu Majelis. Oh ya, maksudnya ini untuk seluruh sengketa itu digabung. Oh, betul ya. Digabung kan? Digabung ya, Mulia. Ya, seperti ini contohnya saya buka ini Pak Kavi Permana, penerima kuasa memberikan untuk dan atas nama pemberi kuasa bertindak sepenuhnya memberikan jasa bantuan hukum, mendampingi atau mewakili pemberi kuasa berkaitan dengan surat gugatan nomor 6, nomor 7, nomor 8. Begitu kan ya? Gabungan. Kemudian ada lagi Pak
Yudi Saipul Jaman. Yang mana Pak Yudi? Ada Pak Yudi di sini? Penerima kuasanya Pak Yudi Saipul Jaman yang mana? Belum hadir hari ini. Sepertinya belum masuk mungkin yang mulia. Oh Mohon ya, izin. Oh, mohon izin baru masuk beliau yang mulia. ya. Iya, saya perlu Ya, tahu hadir, yang Pak. mana ini. Oh, ya. Bapak ya, Pak Yudi ya. Iya. Kemudian ada lagi Pak Kevin Indrawan. Pak Kevin. Yang mana Pak Kevin? Siap, Majelis. Ah, ya. Ini sekaligus majelis ngecek sound system dari majelis ini ada kendala suara atau enggak begitu ya. Jadi Pak Kevin hadir, Pak Yudi hadir, Pak Fungsiawan, kemudian Pak Kavi. Penggugat perlu majelis sampaikan ya ini untuk seluruh kuasa hukum juga kepada Bu Azizatul. Nanti tolong diperbaiki surat kuasanya agar satu surat kuasa itu hanya untuk satu perkara saja. Karena ini terdiri dari beberapa berkas. Ya, kalau digabung-gabung begini nanti pemberkasan kan jadi terpisah-pisah. Nah, ini nanti diikutkan berkas yang mana begitu. Ya. Jadi supaya jelas, satu surat kuasa itu khusus untuk satu penerima kuasa. Betul, ini sudah dilakukan. Selanjutnya, dilakukan juga untuk satu sengketa. Bisa dipahami? Baik majelis, nanti pada persidangan selanjutnya akan kami perbaiki perihal surat kuasa ini. Jadi kami akan masukkan satu nomor perkara berikut satu surat kuasa begitu majelis. Ya. Baik. Sesuai pasal begini. Sebelum sidang memeriksa tentang pokok sengketa, sesuai tata tertib, maka majelis meminta kepada Bu Panitera untuk membacakan penetapan dari Ketua Pengadilan tentang majelis yang memeriksa sengketa ini. Silakan Bu Panitera. Penetapan Ketua Pengadilan Pajak nomor 1484-PP-BR-BR 2024 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kami, Ketua Pengadilan Pajak, telah membaca 1. Surat gugatan yang didaftarkan di Pengadilan Pajak dengan nomor sengketa sebagaimana tercantum dalam lampiran penetapan Ketua Pengadilan Pajak ini. 2. Putusan Ketua Pengadilan Pajak nomor Kep 20-PP-2024 tentang perubahan kedua atas keputusan Ketua Pengadilan Pajak nomor Kep 6-PP-2024 tentang susunan majelis hakim dan hakim tunggal untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak pada Pengadilan Pajak. Menimbang bahwa untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak ini dengan acara biasa, perlu ditunjuk majelis sebagaimana tersebut di bawah ini. Memperhatikan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Menetapkan, menunjuk majelis 1A dengan susunan keanggotaan sebagai berikut. 1. Budi Hari Cahyono AKM AK sebagai hakim ketua. 2. Rahmaida SH MKN sebagai hakim anggota. 3. Rusdianis SE MMH sebagai hakim anggota, dibantu oleh Asnidara SH sebagai panitera pengganti, untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan Ketua Pengadilan Pajak ini. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2024. Ketua Pengadilan Pajak, Ali Hakim SH SE AK MSI MH CA. Terima kasih. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih Bu Panitera. Saya hukum acara pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka sebelum diperiksa pokok sengketa, dilakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dan kejelasan atau istilahnya penelitian formal pengajuan gugatan. Majelis sudah memeriksa formal pengajuan gugatan
sesuai pasal 40 ayat 1 seluruhnya terpenuhi 5 gugatan ini. Sesuai pasal 40 ayat 3 diajukan dalam jangka waktu 30 hari seluruhnya terpenuhi. Pasal 40 ayat 6 seluruhnya terpenuhi. Pasal 41 menurut penggugat seluruhnya telah disertai alasan yang jelas. Menurut tergugat dalam surat tanggapannya dianggap surat gugatan tidak jelas. Kemudian pasal 41 ayat 1 surat gugatan ditandatangani oleh Bu Azizatul Nur Imamah sehingga terpenuhi. Betul ya Bu Azizatul, saudara yang menandatangani sendiri ya surat gugatan ya, Betul majelis. Bu Azizatul? Ya, betul majelis. Sebentar. Ya, tolong diulangi lagi. Saudara yang Betul menandatangani? majelis. Ya, betul Ya, ya. betul. Baik. Ini tergugat sudah menyampaikan alasan bahwa surat gugatan tidak jelas. Dan kemarin penggugat sudah menyampaikan membantah mengenai alasan ketidakjelasannya itu. Betul begitu ya penggugat ya? Betul majelis. Ya, saudara masukkan kemarin ya. Baik, majelis sudah membaca surat saudara. Nah, sesuai pasal 54 ayat 1, maka menjadi tugas bagi hakim ketua untuk menjelaskan mengenai sengketa ini. Ini untuk tergugat ya, bahwa yang menjadi sengketa adalah penggugat Bu Azizatul. Nanti untuk selanjutnya majelis menyebut saudara sebagai penggugat, begitu ya? Baik majelis. Nah, jadi disebutnya sebagai penggugat. Sedangkan dari DJP nanti kami nyebutnya sebagai tergugat. Ya, Mohon izin yang mulia. sebentar saya belum selesai ini. Kuasa hukum, majelis menyelesaikan dulu ya. Majelis menyelesaikan dulu penjelasan mengenai sengketa ini sesuai pasal 54 ayat 1. Ya, saudara baca dulu pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Bentar ya. Baik, yang Ini mulia. yang menjadi sengketa adalah oleh tergugat menerbitkan STP. Ya. Di dalam STP tersebut, ini untuk seluruh sengketa, terdiri dari 3 pengenaan STP. Pertama dari adanya angsuran tahun berjalan, angsuran pokok pajak, garis miring penundaan pokok pajak, garis miring pokok pajak yang harus dibayar sebesar 103.033. Ini seluruh sengketa sama angkanya. Kemudian yang kedua, sanksi administratif, denda pasal 7 Undang-Undang KUP atas keterlambatan SPT masa tahunan sebesar 100.000. Kemudian yang ketiga, bunga pasal 14 ayat 3 Undang-Undang KUP. Ini berbeda-beda untuk setiap masa. Tapi pada intinya pengenaan atas 3 hal ini diterbitkan STP. Nah, menurut penggugat, di dalam surat gugatannya, kami ini tidak pernah diberitahu apa-apa, tiba-tiba diterbitkan STP ini. Nah, sudah dijelaskan di dalam surat gugatan mengenai SP2DK oleh penggugat. Dan penggugat merasa dirinya sudah menjelaskan kepada KPP. Dirinya juga sudah melakukan pembetulan. Nah, apakah ini berkait atau tidak berkait? Nanti silahkan saudara jelaskan. Apakah ada kaitannya SP2DK ini dengan penerbitan STP? Ya, baik. Sekarang sebelum penggugat, saya minta kepada tergugat dulu. Tergugat,
sesuai pasal 54 ayat 2 Undang-Undang KUP, ada yang hendak saudara jelaskan. Pertama, jelaskan mengenai ketidakjelasan gugatan, ya kan? Itu kan yang saudara permasalahkan pertama. Kedua, saudara menjelaskan mengenai saudara diminta menjelaskan mengenai ketiga pengenaan pajak tadi itu yang ada di dalam STP. Nanti berikutnya supaya penggugat bisa menanggapi. Silakan. Baik, Yang Mulia, mohon izin. Terdapat dua pendapat kami, Yang Mulia, terkait gugatan yang diajukan oleh penggugat, yaitu terkait tidak terpenuhinya ketentuan formal dan atas gugatan tersebut menurut kami bukan merupakan objek gugatan. Atas tidak terpenuhinya ketentuan formal, kami berpendapat bahwa alasan yang diajukan penggugat tidak jelas, Yang Mulia. Ketidakjelasan tersebut diantaranya terhadap pokok sengketa yang diajukan gugatan, menurut penggugat bahwa STP yang diterbitkan tergugat penerbitannya tidak sesuai prosedur atau tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Namun kenyataannya, Yang Mulia, dalam alasan maupun simpulan gugatan, penggugat membahas penerbitan SP2DK dan SE05 tahun 2022, bukan peraturan perpajakan yang menjadi dasar hukum tata cara penerbitan STP. Selain itu, Yang Mulia, dasar hukum penerbitan STP yaitu pasal 14 Undang-Undang KUP dan PMK 80 tahun 2023 tentang tata cara penerbitan SKP dan STP, penggugat sama sekali tidak menyebutkan prosedur apa dari kedua ketentuan tersebut yang dilanggar oleh tergugat. Sehingga apabila tidak terdapat ketidaksesuaian antara alasan dan tuntutan, maka gugatan menjadi tidak jelas sehingga menyebabkan gugatan tidak terima. Sedangkan terkait bukan objek gugatan, Yang Mulia, menurut kami apa yang disampaikan penggugat dengan menggunakan dasar hukum pasal 23 ayat 2 Undang-Undang KUP dengan menyebutkan bahwa STP penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, perlu kami sampaikan dan garis bawah, Yang Mulia, bahwa tidak ada satupun kalimat pada pasal 23 ayat 2 Undang-Undang KUP menunjuk STP sebagai objek gugatan. Namun apabila yang dimaksud penggugat adalah pasal 23 ayat 2 huruf D KUP, yaitu surat ketetapan yang dalam penerbitannya tidak sesuai prosedur, maka sesuai pasal 1 angka 15 Undang-Undang KUP, yang dimaksud di sini surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi SKPKB, SKPKBT, SKPN, atau SKPLB. Dengan demikian, Yang Mulia, sudah jelas bahwa STP bukan merupakan objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang KUP. Sehingga, Yang Mulia, tanpa mengurangi rasa hormat kami terhadap majelis Yang Mulia ini, perlu kami sampaikan, Yang Mulia, bahwa majelis menurut kami tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan gugatan yang diajukan karena tidak ada objek sengketa. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Baik, itu sudah saudara tulis di dalam surat tanggapan saudara. Ada hal lain? Tidak ada, Yang Mulia. Oh. Baik, sekarang pasal 54 ayat 3 Undang-Undang Pengadilan Pajak, dalam hal penggugat atau kuasa hukumnya hadir di dalam persidangan, maka diberikan kesempatan untuk menyampaikan hal yang menjadi gugatannya. Saudara sudah menyampaikan ya kemarin ya di catatan kami surat bantahan. Silakan penggugat, siapa yang mau menyampaikan? Mohon izin, Yang Mulia, terlebih dahulu ya, Mas Oh Yawi. ya, Baik, mohon izin, Yang Mulia. Saya hanya ingin membahas mengenai legal formal terlebih dahulu. Yang pertama mengenai surat tugas dari tergugat. Tadi kan kami dipermasalahkan bahwa surat kuasa harus satu persatu sengketa. Tetapi penggugat sendiri surat tugasnya itu tidak satu persatu sengketa. Nah, itu perlu kami pertanyakan kenapa surat tugasnya tidak satu persatu sengketa. Yang kedua adalah surat tugas dari tergugat adalah tidak ditandatangani atas nama Direktur Jenderal Pajak. Sedangkan objek gugatan yang kami gugat adalah objek gugatan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Kemudian gugatan kami juga gugatan kepada Direktur Jenderal Pajak. Nah, sedangkan surat tugas itu bukan atas nama Direktur Jenderal Pajak, sehingga tidak jelas nih siapa orang yang sedang hadir di sini. Kami perlu perlu minta penjelasan mengenai ini. Yang ketiga adalah tadi Yang Mulia meminta menjelaskan mengenai ketiga hal pengenaan pajak itu. Hal ini belum dijelaskan, Yang Mulia, oleh tergugat. Jangan-jangan mereka tidak mengerti apa isi dari surat STP tersebut. Itu, Yang Mulia, terima kasih. ya kan sudah majelis sampaikan tadi itu kan permintaan penjelasan kepada tergugat.
Baik, terkait surat tugas, silakan nanti surat tugas saudara, mau saudara pecah juga, ya, tergugat. Baik, Yang Mulia, nanti kita akan. Ya, baik. Kemudian yang kedua, terkait kata penggugat tadi itu saudara tidak jelas, silakan dijelaskan di dalam sidang berikutnya. Saudara ini bagaimana yang digugat kok Pak Dirjen Pajak katanya yang datang kok Pak Agung Mardian dan Pak Tria Sandi. Silakan nanti dijelaskan di sidang akan datang. Ya, itu Baik, Yang Mulia. menjawab pertanyaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu tadi pertanyaan majelis sudah majelis sampaikan, diulang lagi oleh kuasa hukum. Ada lagi yang tidak disampaikan dari permohonan gugatannya? Mohon izin Yang Mulia, jadi Ya. mereka ini boleh bicara atau tidak boleh bicara karena tidak jelas siapa yang hadir ini, apakah perwakilan dari tergugat atau bukan? Ini sudah ada Pak surat tugasnya. Majelis menerima surat tugas ini. Ya, surat tugas bisa dibikin oleh siapa saja Yang Mulia. Pertanyaan kami, surat tugas itu apakah dibikin oleh tergugat atau bukan? Kami tergugatnya adalah Direktur Jenderal Pajak, bukan Tribowo. Bukan. Ini majelis menerima surat tugas bukan dari Tribowo. Ini surat tugas yang ditandatangani oleh Kakanwil DJP Jatim 2. Betul kan? Ini sudah jelas ditandatangani dengan menggunakan Mohon izin Yang Mulia, tanda tangan secara elektronik. Iya. Yang Mulia, yang tanda tangan itu kan seharusnya tergugat. Tergugat kami adalah Direktur Jenderal Pajak, bukan Kakanwil Jatim 3 ataupun Tribowo atau siapapun orang yang lain. Yang kami gugat adalah Direktur Jenderal Pajak. Objek gugatan adalah objek gugatan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak Yang Mulia. Jadi tidak jelas yang hadir ini siapa Yang Mulia. Iya, nanti majelis sudah tugaskan tadi itu supaya dijelaskan di sidang akan datang. Ya. Mohon izin Yang Mulia, kalau begitu kan berarti belum jelas nih. Kalau memang belum jelas, tolong mereka jangan diberikan hak bicara Yang Mulia. Ini sekarang sudah ada surat tugas. Kan yang belum jelas itu adalah bagaimana keterkaitan antara Pak Dirjen dengan Pak, sebentar ini. Mana tadi itu surat tugasnya, Mbak? Pak Dirjen kepada Bu Siti Fadilah, Bu Barkah Murah, ya, kemudian Bu Tenti Tiffany. Nanti dijelaskan di sidang akan datang. Sekarang kan ini tergugat, ada yang katanya hadir. Ya sudah. Biar aja dia jelaskan nanti itu di sidang akan datang. Ya. Mohon izin Yang Mulia, bukan itu masalahnya. Gini loh, penggugat. Ini kan kebetulan Bu Azizatul Nur Imamah hadir hari ini. Majelis tuh pengen dengar. Ya. Dulu itu ceritanya bagaimana kok sampai diterbitkan STP itu majelis pengen meriksa pokok sengketanya. Ini menurut tergugat tidak jelas gitu loh. Ya. Yang Mulia, itu menurut tergugat atau menurut orang yang tidak kami kenal Yang Mulia? Tergugat itu adalah Direktur Jenderal Pajak. Yang kami gugat adalah Direktur Jenderal Pajak. Orang yang hadir, yang berbicara, yang memberikan tanggapan tadi itu kami tidak kenal. Apakah itu Direktur Jenderal Pajak atau perwakilan dari Direktur Jenderal Pajak? Di dalam surat tugas tidak disebutkan bahwa itu adalah perwakilan dari tergugat Yang Mulia. Kami mohon izin Yang Mulia. Mohon Yang Mulia, jangan jadi juru bicara di tergugat. Biarkan mereka bicara saja. Menurut mereka ini siapa Yang Mulia? Iya, kan sudah majelis minta tadi itu. Ada lagi yang kurang. Bukan Yang Mulia. Yang Mulia meminta nih, kemudian yang tergugat tadi sudah menyampaikan akan disampaikan. Kalau begitu kami mohon izin. Berarti kan hari ini legal standingnya tergugat tidak jelas. Kalau tidak jelas, mohon semua argumen dan informasi dari tergugat tolong jangan disampaikan dahulu. Nanti saja setelah sudah legal standingnya terpenuhi, baru disampaikan Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Ya, makasih. Ini loh, majelis itu pengen mendengar. Ya, sebetulnya. Tapi kalau saudara keberatan mendengar dari tergugat, ya nggak ada masalah juga. Majelis sudah menerima surat gugatan, sudah menerima surat tanggapan, ya sudah majelis pelajari dari dokumen yang masuk itu, ya. Nah ini sekarang penggugat Bu Azizatul hadir. Majelis pengen mendengar dari Bu Azizatul. Bagaimana dulu itu? Atau saudara mau menjelaskan bagaimana dulu itu sampai terbit STP? Ini kan
katanya, saya pernah dimintai keterangan melalui SP2DK, ya kan? Saya sudah jawab, sudah jelas tidak ada pajak yang harus ditambah, tidak ada cicilan pajak yang harus dibayar. Kok tiba-tiba diterbitkan STP? Nah, ini majelis ingin mendengar. Ya, saudara kan pengen dengar itu juga kan? Pengen majelis mendengar itu juga kan? Baik, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin, tentu saja kita ingin materi berjalan Yang Mulia, tetapi kan memang harus dipenuhi Yang Mulia. Ya, tadi Yang Mulia mempertanyakan kepada Ibu Aziza apakah betul tanda tangan. Bu Aziza menjawab, iya betul tanda tangan. Artinya kan Yang Mulia betul-betul dengan teliti meneliti kami selaku penggugat. Sedangkan tergugat tidak diteliti nih. Tergugat ini siapa, orangnya, dari mana, kemudian yang digugat itu bukan beliau, yang digugat bukan orang yang menandatangani surat tersebut. Sedangkan surat tugasnya harusnya ditandatangani oleh tergugat. Tergugatnya adalah Direktur Jenderal Pajak Yang Mulia. Jadi kami mohon izin Yang Mulia, yang hadir tidak kami kenal, tidak diketahui. Sedangkan Yang Mulia dengan mudahnya menerima mereka. Kami ini ditanyakan dari tadi loh, kami ditanyakan Bu Aziza tanda tangan atau bukan, si Fungsiawan, si siapa, mana kameranya ditanyakan. Kami ini menerima penelitian tersebut Yang Mulia, tapi tergugat tidak diteliti dengan jelas, dengan teliti Yang Mulia. Jangan-jangan orang yang hadir adalah orang-orang yang tidak berkepentingan. Jangan-jangan orang yang berbicara yang sudah tadi meyakinkan kepada tergugat kepada hakim mengenai begini-begini, ternyata orang-orang yang tidak punya hak Yang Mulia. Kami mohon izin, mereka ini diperjelas dulu punya hak atau tidak punya hak. Kalau memang mereka mau menunda, oke kita tunda di sidang berikutnya. Tetapi tolong pemberitahuan atau penjelasan sidang hari ini mohon tidak diterima Yang Mulia. Jangan sampai diterima penjelasan dari orang yang tidak memiliki legal formal. Begitu Yang Mulia, mohon izin. Iya, terima kasih ya. Saudara sudah mengulang 3 kali hal yang sama. Ya, sudah mengulang 3 kali itu. Lawan kami itu tidak jelas. Majelis sudah paham itu. Ya, sekarang majelis cuma mau mendengar Paham bagaimana Yang Mulia? keberatan saudara, bahwa saudara menganggap itu lawan kami tidak jelas. Sudah kan? Sudah dicatat oleh Bu Panitera. Ada lagi? Sudah kan? Nah, sekarang majelis mau mendengar dari Bu Azizatul atau saudara yang mau menjelaskan mengenai adanya STP ini. Baik, kalau gitu yang terakhir Yang Mulia. Jadi sudah 3 kali saya bertanya mempermasalahkan, tetapi 3 kali juga Yang Mulia tidak memberikan penjelasan yang jelas. Bagaimana tanggapan dari majelis? Majelis ini menilai tergugat itu memenuhi legal formal atau belum memenuhi legal formal. Begitu saja Yang Mulia. Jawabannya yes or no. Kalau Yang Mulia merasa tergugat itu memenuhi legal formal, ya sudah, kita nggak apa-apa, ikuti saja. Tapi kalau Yang Mulia ternyata menerima, oh iya ya, kalau gitu tergugat tidak jelas ya. Kalau tidak jelas ya udah, jangan bicara dulu dong. Nanti sidang berikutnya setelah ada penjelasan, yakin oleh majelis bahwa ini sudah betul-betul adalah perwakilan dari tergugat, barulah dikasih hak bicara. Begitu Yang Mulia. Ini yang belum jelas Yang Mulia. Tanggapan Yang Mulia bagaimana? Saya mau mendengar dari Bu Azizatul, Pak. Saudara memotong terus. Kita dengarkan atau kita nggak dengarkan? Mohon izin Yang Mulia, kami tentu saja ingin mendengarkan Bu Aziza. Tetapi maksud kami yang kami pertanyakan bukan mengenai Bu Aziza. Yang kami pertanyakan adalah mengenai legal formal dari tergugat Yang Mulia. Kenapa hal ini tidak mau dijelaskan, tidak mau ditanggapi oleh Yang Mulia Majelis Hakim? Sudah. Tadi majelis sudah memerintahkan. Ini kata-kata majelis yang ketiga. Majelis memerintahkan kepada orang yang hadir, ya, yang namanya Siti Fadilah dan kawan-kawan, agar menjelaskan mengenai kedudukannya di sidang yang akan datang. Jelas. Sidang hari ini, majelis ingin kepada Bu Azizatul menanggapi tulisan tergugat dalam surat tanggapannya bahwa permohonan gugatan ini tidak jelas. Ya, cukup ya? Silakan. Tadi Bu udah mulai Azizatul. tanggapi. Ya, silakan Bu Azizatul menjelaskan. Atau kuasa hukumnya menjelaskan. Bagaimana Bu Azizatul hendak menjelaskan mengenai bagaimana dulu saudara memperoleh SP2DK, kemudian sudah saudara lakukan pembetulan, lalu kemudian tetap diterbitkan STP. Bu Azizatul mau menjelaskan
atau kuasa hukumnya, salah satu yang mau menjelaskan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin sebelumnya, tadi juga pada saat pembukaan persidangan tidak ditetapkan. Jadi penjelasannya kan tadi ada 4 perkara. Nah, namun penetapannya juga tadi tidak dibacakan satu persatu. Jadi kami memohon sebelum penggugat menjelaskan dalil-dalilnya, kami memohon kepada panitera untuk membacakan penetapan perkara ini satu persatu. Demikian. Coba sebentar. Bu Panitera, itu penetapannya untuk 1 perkara atau 4 perkara? Untuk 5 perkara sekaligus. Oh, untuk 5 perkara sekaligus, Pak. Nomor penetapannya sama. Baik, mohon izin sehubungan Hakimnya dengan surat sama. kuasa kami juga satu persatu. Jadi kami memohon untuk penetapannya juga satu persatu, begitu Yang Mulia. Itu 1 surat, Pak. Saudara mau dibaca 5 kali 1 surat itu. Baik, mohon izin Yang Mulia, sehubungan dengan surat kuasa kami juga kan untuk 5 perkara. Baik, Kami juga sudah baik. memasukkan nomor perkaranya, begitu Yang Mulia. Baik, baik. Ibu Panitera, tolong baca 5 kali surat yang sama. Terima kasih, Ibu. Penetapan Ketua Pengadilan Pajak nomor PEN 1484 garing PP garing BR garing 2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 1. Kami Ketua Pengadilan Pajak telah membaca 1. Surat gugatan yang didaftarkan di Pengadilan Pajak dengan nomor sengketa sebagaimana tercantum dalam lampiran penetapan Ketua Pengadilan Pajak ini. Dengan nomor urut 17, nomor sengketa 009132.99/2024 nama pemohon Azizatul Nur Imamah, gugatan pajak tahun 2024. Jenis pemeriksaan acara biasa. Nomor sengketa 001334.99/2024/PP. Nomor sengketa 009135.99/2024/PP. Nomor sengketa 9136.99/2024/PP. 21. Nomor sengketa 9137.99/2024/PP atas nama Azizatul Nur Imamah. Gugatan pajak tahun 2024. Jenis pemeriksaan acara biasa. Demikian, terima kasih Yang Mulia. Itu baru 2 kali, Bu. Baca lagi, Bu. Tolong, Bu. Ini permintaannya kita turuti aja. Sama kan isinya. Baca aja tapi tetap. Penetapan Ketua Pengadilan Pajak nomor PEN 1484 garing PP garing BR garing 2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kami Ketua Pengadilan Pajak telah membaca surat gugatan yang didaftarkan di Pengadilan Pajak dalam nomor sengketa sebagaimana tercantum dalam lampiran penetapan Ketua Pengadilan Pajak ini. 2. Keputusan Ketua Pengadilan Pajak nomor Cap 20 garing PP garing 2024 tentang perubahan kedua atas keputusan Ketua Pengadilan Pajak nomor Cap 6 garing PP garing 2024 tentang susunan majelis hakim dan hakim tunggal untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak pada Pengadilan Pajak. Menimbang bahwa untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak ini dengan acara biasa, perlu ditunjuk majelis sebagaimana tersebut di bawah ini, memperhatikan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menetapkan, menunjuk Majelis 1A dengan susunan keanggotaan sebagai berikut. 1. Budi Hari Cahyono AK.MK sebagai Hakim Ketua. 2. Rahmaida S.A. MKN sebagai Hakim Anggota. 3. Rusdianis S.E.M.M.H. sebagai Hakim Anggota. Dibantu oleh Asnidar S.H. sebagai Panitera Pengganti untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan Ketua Pengadilan Pajak ini. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2024, Ketua Pengadilan Pajak, Ali Hakim SH, SE, AK, MSI, MH, CA. Demikian yang mulia. Ya, udah 3 kali, sama isinya semuanya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya rasa cukup, karena kita penting untuk mendengarkan keterangan dari Bu Azizatul. Ya, Baik, tiga-tiganya terima sama. kasih, Dan nanti sampai nomor 5 juga akan sama. Demikian ya, kuasa hukum. Baik, nanti Baik, ini terima kasih. berikutnya. Mohon izin sebelumnya. Untuk selanjutnya, terkait dengan penjelasan dari penggugat, mungkin kami juga akan menyampaikan pada persidangan selanjutnya sehubungan dengan terbanding atau tergugat juga akan menjelaskan legal standing pada persidangan selanjutnya, sehingga kami
dapat menentukan bahwa pihak yang menghadiri persidangan tergugat merupakan pihak yang sah yang mewakili Direktur Jenderal Pajak, begitu yang mulia. Terima kasih. Ya sudah, kalau memang belum siap nggak apa-apa. Ya, jadi majelis ini memang hari ini sidang pertama ingin segera mendengar keterangan dari penggugat. Tapi kalau memang belum siap nggak apa-apa. Baik, sidang diagendakan berikutnya kapan, Ibu? 15 Januari. Mohon Para izin yang pihak, mulia. Mohon izin. ya, ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih Yang Mulia. Tadi kan kami mempermasalahkan mengenai penetapan yang seharusnya merupakan 5 buah surat, tetapi Yang Mulia alih-alih memenuhi membuat 5 surat, tetapi membacakan 5 kali atau akhir 3 kali, tetapi dianggap sama. Kami mohon izin, apakah boleh surat kuasa kami juga dianggap 1 saja, tetapi dianggap 5, dalam arti ya tinggal di copy aja 5 kali, ditaruh di 5 berkas Yang Mulia, karena penetapannya juga 1 saja, tetapi dipenuhi 5 dalam 1 surat. Kalau boleh kami izin agar surat kuasa kami juga cukup 1 saja untuk 5 sengketa, nanti tinggal di copy saja Yang Mulia. Atau kami bacakan 5 kali kalau perlu. Terima kasih Yang Mulia. Ya terserah, kalau penetapan pengadilan seperti itu, 1 penetapan untuk 5. Ya. Nah, tapi kalau surat kuasa, ini untuk kepentingan saudara sendiri. Ya kan? Sudah benar itu, mau digabung 5 surat kuasa untuk 5 kuasa hukum digabung, menurut saudara benar, yaitu alasan saudara. Digabung untuk 5 sengketa, itu juga alasan saudara. Tapi saudara akan rugi sendiri ketika nanti salah satu dicabut. Ya, salah satu kuasa dicabut atau salah satu sengketa dicabut, makanya majelis minta kepada saudara untuk dipecah-pecah. Demikian. Tapi kalau memang saudara minta izin digabung semuanya seperti yang sekarang dan tidak ada pemecahan, ya sudah nggak apa-apa juga. Artinya resiko ada di saudara. Sama, tergugat juga nggak usah ubah-ubah lagi. Ya, nanti nggak usah dipecah-pecah lagi. Udah gabung aja seperti ini. Ya, dikabulkan permintaan saudara. Ada lagi? Cukup ya, sidang kita lanjutkan tanggal berapa, Ibu? 15 Januari 2023 dan maaf sampai salah. 15 Januari 2025. Maaf, belum biasa ini menyebut 2025. 15 Januari 2025 dan sidang hari ini ditutup. Terima kasih kehadiran para pihak, saudara meninggalkan ruang sidang. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Recording stopped.